telah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar tentang KUHP dapat dibawa dalam rapat paripurna ini untuk dilakukan persetujuan. Selain pasal soal penghinaan presiden dan pasal penghinaan lembaga negara, ada sejumlah pasal yang menjadi perbincangan publik. Di antaranya soal perzinahan. Dalam RKUHP, pelaku perzinahan bisa dipenjara 1 tahun. Nah, tapi kan ini berurusan, kalau perzinahan berurusan dengan tindakan. Nah, tinggal sekarang tindakan itu ada tindakan yang private, ada tindakan yang berdampak kepada publik. Nah, sekarang itu juga sulit untuk dikasih dividing line-nya. Setiap tindakan privat kita juga pasti ada dampaknya juga kepada publik, ya kan? Pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak bisa dikontrol. Nah, mungkin parlemen mengarah ke situ kali, ingin membuat satu pencegahan, membuat pembatasan, mana KUHP ini bisa membantu mengendalikan. Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saat ini kita ingin membahas topik yang sangat menarik yang sedang heboh-hebohnya adalah soal perzinahan masuk bui. Wah, ini memang banyak hal yang jadi sorotan baik di dalam negeri maupun dari luar negeri tentang KUHP di Indonesia ini. Dan kita saat ini bersama dengan Pastor Yusak. Salam Pak Yusak. Shalom, Pak Andi. Ya. Dan Pak Richard Buntario. Salam Pak Richard. Salam, shalom, apa kabar? Baik, luar biasa ini. Terima kasih untuk kesediaannya untuk bisa berbagi, untuk bisa bincang-bincang tentang perspektif yang benar dari hal-hal yang kita bahas saat ini. Nah, menurut Pak Richard ini, bagaimana cara memandangi ini dengan KUHP yang baru ini, karena sepertinya kayak mengancam ini orang yang berzina masuk bui ini. Pertama, kalau dari perspektif legal saya bukan ahlinya, tapi yang saya baca itu memang masih berlaku 2 tahun 3 tahun ke depan, 2 tahun lah ke depan. Jadi belum efektif. Namun ada pro konnya juga sih, karena tentunya kalau menurut saya DPR itu tidak sembarangan juga membuat undang-undang yang tidak dipikirkan baik-baik, tidak dibahas dikaji dengan mendalam. Jadi mereka juga bukan orang-orang sembarangan yang asal bikin aja. Tapi ada juga kritikan-kritikan dari para praktisi hukum, lawyers, pengacara segala macam yang mengkritisi bahwa itu dibentuk oleh orang-orang di parlemen yang tidak paham tentang hukum day to day, yang artinya mereka harus jadi praktisioner baru mengerti aplikasi dan implikasinya kalau misalnya itu dijalankan gitu loh. Jadi kalau saya sih dari segi hukumnya saya tidak bisa bicara banyak karena saya bukan orang hukum. Tapi menurut saya ini ada hikmah di belakang semua undang-undang KUHP yang baru nih, karena itu membuat kita menjadi lebih terbuka wawasannya, mata kita terbuka melihat bahwa sekarang ini dunia telah berubah, Indonesia telah berubah, dunia digital ini tidak seperti zaman digital ini tidak seperti 20-30 tahun yang lalu, di mana kita masih muda, ya Pak Yusak. Iya. Andi ya nggak? Ya. Dulu kan kita hidup, boleh dibilang dulu kan Indonesia kan demokrasi terpimpin lah katanya. Yang artinya boleh demokrasi tapi tetap dikendalikan oleh Soekarno, juga Soeharto, masih under, which is I don't know good or bad, tapi mungkin dari negara barat mengatakan oh tidak boleh demokrasi harus 100% freedom. Tapi di Indonesia nggak bisa begitu. Kalau menurut saya masih mungkin orang yang rada kolot ya, mungkin lebih tradisional bahwa demokrasi is very important dan harus. Namun ada beberapa orang, beberapa pihak, beberapa daerah yang harus dipimpin gitu, bahwa this is understanding democracy.
itu begini, menggunakan demokrasi dengan baik caranya begini. Bukan begitu. Nah, banyak daerah-daerah kita kan banyak orang-orang yang tidak well educated juga, sehingga mereka salah mengartikan, banyak salah menerjemahkan demokrasi. Nah, kalau kita baru belajar demokrasi dan tidak memahami demokrasi, terus tiba-tiba sekarang masuk ke 2022 ada era digital yang sangat-sangat mendobrak banyak hal lah. Keterbukaan ini yang menjadi kuda liar yang benar-benar membuat kita jadi was-was dalam kehidupan kita. Bayang contoh anak saya yang 7 tahun aja yang dulu nyanyi. Kalau waktu saya 7 tahun itu bermain gundu, kelereng, main di got, main di kali, nyanyi heli gug gug gug. Anak 7 tahun, anak saya 7 tahun nyanyi lagu artis Billie Eilish, bisa ngedit pakai aplikasi TikTok, pegang gadget dan bisa ngomong yang orang gede yang kamu belajar dari mana itu? Dari YouTube, dari ini, dari itu. Jadi saya berpikir bahwa informasi yang masuk ke dalam otak anak 7 tahun saya itu terlalu cepat. It's like dam, bendungan hancur, air mengalir keras, besar sekali, deras sekali masuk ke dalam otak dia, dan dia susah menampung dan memilah apa yang good and apa yang bad. Akibatnya ya demokrasi itu akhirnya tidak dipahami. Oh, is this democracy? Yeah, this is democracy. We get all the information we can get. Gitu. Semua informasi masuk ke dalam otak kita. Tapi the problem is, anak saya 7 tahun masih belum tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, anak saya malah mungkin dia akan berkata, thank God saya punya orang tua yang suka gereja, yang masih masih taat dengan firman Tuhan, masih takut akan Tuhan. Jadi saya diajarkan hal-hal tentang yang baik dan tidak baik. Tapi bayangkan kalau ada anak 7 tahun yang orang tuanya tidak dibimbing dengan value-value takut akan Tuhan, anak itu gedenya jadinya gimana coba? Iya. Ya kan, kalau dia jadi preman, jadi penjahat, ya jadi penjahat benar-benar bengis banget. Kalau dia menjadi cewek yang nggak benar, dia jadi cewek yang nggak benar di street, prostitute yang nggak benar juga. Karena apa? Pengaruh dari apa yang dia tonton. Pergaulan yang bebas. Pergaulan yang tidak bisa dikontrol. Nah, mungkin parlemen mengarah ke situ kali. Ingin membuat satu pencegahan, membuat pembatasan, mana KUHP ini bisa membantu mengendalikan social impact kepada rakyatnya. Ini harus dikendalikan gitu. Perihal pasti ada yang pro and cons, ada yang menolak, ada yang menerima. Itu kan urusan nomor 2, ketiga lah, yang artinya yuk kita sit down dan kita diskusi. Kayak contohnya semua udah parno. Tapi Bali, walaupun sudah ada undang-undang, Bali juga mengatakan bahwa saya jamin ini tidak akan mengganggu privasi daripada turis-turis kita. Karena budaya Barat kan bebas-bebas saja. Mereka sudah terbiasa tidur satu kamar, walaupun bukan suami istri. Ya, jadi Bali sih berani bilang bahwa it's privacy. Kita masuk ke hotel, check-in, terus kita harus nanya, ayo husband wife, mana surat kawinnya? Ya kan nggak mungkin. Jadi Bali sudah tahu bagaimana menghadapinya. Tapi tidak menentang juga. Jadi menurut saya memang harus disikapi dengan bijaksana. Itu aja pandangan saya. Oke, jadi dari segi demokrasi memang kita harus melihat inilah Pancasila ya, negara Pancasila yang memang harus supaya moral dari bangsa ini jangan rusak. Yes, correct. Makanya DPR membuat undang-undang ini ya tidak salah gitu. Istilahnya kan memang ini untuk menjaga, melindungi bangsa ini. Ya, betul, betul. Jadi dari perspektif Pak Richard, dari perspektif demokrasi yang memang harus dikontrol. Nah, dari Pak Yusak, silakan Pak Yusak perspektifnya. Ya, sama seperti Pak Richard, saya juga tidak terlalu ngerti hukum ya. Mungkin saya mau kasih masukan dari sisi Alkitabiah lah, karena selama ini kan saya di perintisan dan mengembalakan gereja, ya kan. Nah, kalau dari kita melihat ke Alkitab,
Mungkin yang menyebabkan orang agak shock atau bereaksi terhadap rencana KUHP yang baru ini adalah pertanyaan besar yang mengatakan, can we regulate morality? Gitu. Bisa nggak yang namanya moralitas itu diatur dengan undang-undang? Good point. Nah, itu mungkin itu. Jadi orang, lah ini kok jadi mengatur yang seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat ke Alkitab, sebenarnya agak sulit untuk mencari poin-poin seperti ini, karena Alkitab itu kan ditulis kepada, kalau di Perjanjian Lama kepada orang Israel, Perjanjian Baru itu kepada gereja yang sebenarnya waktu itu dianiaya ya. Jadi lebih banyak ayat-ayat itu berbicara tentang bagaimana respon gereja terhadap government. Jarang yang memberikan nasihat kepada orang-orang yang duduk di dalam government gitu. Kira-kira itu poinnya. Jadi kita harus tunduk pada pemerintah apa segala macam. Nah, kalau kerajaan Tuhan Yesus itu kan sebenarnya bukan kerajaan seperti dunia ini. Dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kerajaan Tuhan itu ada di dalam hati manusia. Dia merubah orang, misalnya meningkatkan moralitas seseorang itu bukan diatur dari luar ke dalam, dipaksakan atau diatur, tapi dia merubah dari dalam dan memunculkannya keluar gitu. Jadi misalnya hal-hal percaya kepada Tuhan, itu Tuhan sampai bebaskan kita loh. Kita dikasih free will, mau percaya atau tidak percaya, Tuhan nggak pernah paksakan. Jadi pemerintahannya Tuhan tuh nggak pernah top down. Ya, waktu Konstantinus di abad ketiga kan merubahnya menjadi top down pada saat dia Kaisar Romawi tapi menjadi pemercaya Kristus. Habis itu jadinya semua terbalik, tadinya orang Kristen teraniaya, ya kan? Terus sekarang jadinya menjadi elit gitu loh. Para pastor tuh menjadi elit. Akhirnya semua banyak berusaha mengatur umat dengan cara membuat peraturan-peraturan, ya dekret-dekret, mungkin keputusan paus dan sebagainya. Nah, ini menjadikan it was a game changer. Sebenarnya itu malah jadi terbalik atau menjauh dari Tuhan Yesus. Nah, jadi hal misalnya kita tahu di negara ini kita menghormati kayak Pancasila, ketuhanan Maha Esa. Itu sebenarnya tapi kalau konsisten dengan Alkitab, bahkan orang mau bilang mereka nggak mau percaya Tuhan pun kita harus hormati sebenarnya kalau biblically speaking ya. Jadi makanya orang kayak ateis, even gereja setan, kita sebenarnya nggak bisa, we cannot regulate what people think gitu loh. Nah tapi kan ini berurusan, kalau perzinahan berurusan dengan tindakan. Nah tinggal sekarang tindakan itu ada tindakan yang private, ada tindakan yang berdampak kepada publik. Nah, sekarang itu juga sulit untuk dikasih dividing line-nya. Setiap tindakan privat kita juga pasti ada dampaknya juga kepada publik ya kan. Nah jadi menurut saya sih peraturan-peraturan seperti ini kalau kita memahaminya, kalau misalnya pemercaya Yesus Kristus kemudian menjadi anggota DPR atau menjadi even presiden, apakah jadi cara pandangnya bagaimana? Apakah dia harus mengundang-undangkan atau membuat peraturan untuk meregulasi moralitas? Menurut saya dia bisa saja melakukannya, tapi dalam konteks dia tetap harus sadar, memahami bahwa itu hanya bisa meminimalkan ya kan dampak-dampaknya kepada publik, tidak bisa merubah hati manusia. Jadi kita tidak bisa memerintahkan orang mengasihi Tuhan atau memerintahkan orang punya moral yang tinggi, itu nggak bisa diperintahkan. Jadi peraturan-peraturan ini hanya membuat orang takut. Misalnya yang pasti yang paling parah adalah membunuh. Nah, namanya government kan dikatakan di Roma 13 dia punya kuasa untuk pegang senjata untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Jadi posisi government adalah untuk memprotek orang yang lemah, untuk menjaga justice ya kan, keadilan, memprotek yang lemah, yang dari tindakan-tindakan orang yang bisa berdampak. Nah, jadi kalau orang membunuh misalnya dihukum mati, dia ada efek jera, ada rasa takut sehingga dia bisa hatinya itu meskipun tidak bisa merubah hati manusia, tapi bisa membuat hati yang jahat itu menjadi lebih tidak terlalu termanifest gitu loh. Kira-kira dampaknya seperti itu. Saya rasa dalam konteks ini kita memahami KUHP yang baru ini tentang perzinahan itu hanya bisa membuat orang jadi lebih mikir lah istilahnya, tapi tidak bisa merubah hati orang menjadi tadinya suka berzina menjadi tidak berzina. Itu tidak bisa. Itu mungkin salah satu thought yang pertama yang saya kepikir waktu kita diskusi tentang hal ini. Baik, jadi dari perspektif Pak Yusak, jadi memang undang-undang pun juga nggak bisa mengubah hati manusia ya, kecuali orang itu sendiri. Ya, betul. Yang mau berubah. Ya. Gitu. Karena memang Alkitab tidak mengajarkan pada orang-orang yang belum percaya, tapi justru mengajarkan hal-hal yang benar pada orang-orang yang sudah percaya. Jadi kan Tuhan Yesus juga bilang kan, kalau engkau bersinar bukan masalah bersinar di waktu perbuatan, tapi dari hati dulu kan.
Betul. Ya. misalnya memandang wanita dan menginginkannya. Tapi dalam waktu di surat para rasul yang berkumpul di Kisah 15 itu ada dua hal yang jadi perhatian daripada para rasul itu dalam suratnya waktu sidang mereka di Yerusalem. Yang pertama itu perzinahan, hindari perzinahan. Yang kedua penyembahan berhala. Ya. Itu secara jadi artinya sebenarnya gereja itu lintas budaya. Firman Tuhan itu lintas budaya. Jadi nggak sampai ini. Tapi kita sebagai orang Indonesia, kita kan melihat ini ada Pancasilanya gitulah. Sehingga kita mesti mengerti tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu memang satu sisi yang kita juga bisa lihat ini. Memang tantangan yang terberat bagi kita saat ini adalah globalisasi yang luar biasa ini. Ya. Karena budaya-budaya lain coba menerobos, menghancurkan budaya-budaya yang kaku untuk terbuka. Ya seperti kayak di Indonesia ini kan sangat kuat sekali. Contoh yang memang ini ya tentang waktu Piala Dunia ini aja kan. Piala Dunia aja kan banyak yang protes dengan tuan rumahnya. Kenapa nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah itu kan juga permasalahan yang cukup kuat karena budaya dunia yang global yang begitu kuat sehingga negara-negara yang nggak ini bisa dihajar habis gitulah. Nah, cuman untuk kita Indonesia ini bagaimana kita menyiasati supaya bangsa ini juga ditolong. Artinya gini sih, melihat bahwa undang-undang ini sebenarnya bukan hal yang sangat mengikat, tapi betul-betul justru kita harus menjaga diri kita sendiri untuk tidak jatuh dalam perzinahan. Karena perzinahan itu kan sesuatu memang privasi, tapi itu dampaknya untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Kalau mengenai berbicara soal perzinahan, saya ambil contoh dalam Alkitab. Waktu Daud berzina dengan Batseba, yang terjadi adalah anak yang memperkosa anaknya juga, adik perempuannya. Jadi itu kan artinya perzinahan itu membuka celah bagi anak cucu kita terbuka untuk dapat serangan perzinahan juga. Itu contoh dalam Alkitab. Nah, bagaimana menurut Pak Richard dan Pak Yusak? Pak Richard dulu lah mungkin. Mungkin perlu saya sedikit rewind bahwa di zamannya Bani Israel keluar dari Egypt, Musa ditugaskan untuk menerima undang-undang baru di Bukit Sinai. Ya, jadi ada 10 hukum Taurat itu adalah undang-undangnya Tuhan. Gitu. Iya. Dan itu menurut saya adalah budayanya Tuhan yang sedang diturunkan, bukan budayanya dunia. Ya, betul. Budaya dunia itu ya terlihat di Sodom Gomora dan segala macam. Bahkan Israel sudah mulai menyembah berhala-berhala, itu budayanya sudah kelihatan. Something wrong di mata Tuhan pada saat itu. Tuhan melihat, ini saya mesti riset ulang nih kayaknya nih. Ini mesti memakai budaya saya. Ya mungkin pada saat itu Tuhan berbicaranya begitu. Dan akhirnya turunkan 10 hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat itu bukan menghentikan, tapi mereda. Karena yang namanya manusia tetap bandel aja ya. Dibilang jangan membunuh, sampai sekarang sih banyak yang membunuh. Jangan berzina ya tetap masih banyak aja yang berzina. Tapi ada proses pembelajaran di situ. Dengan adanya undang-undang itu kita jadi belajar dan mengerti. Dan memang itu proses itu kan mengambil waktu gitu. Kita mempelajari Daud, mempelajari tadi Batseba. Jadi menurut saya undang-undang yang diturunkan oleh parlemen itu, KUHP itu sebetulnya adalah untuk kita belajar juga dan memberikan mereka hanya membuat rambu-rambu saja. Merah stop, kuning standby, hijau jalan. Ya kalau kita mau langgar ya langgar aja. Tapi ada konsekuensinya. Ya kan? Nah, konsekuensinya ya kita harus tahu dan sadar. Kalau kita tidak dikasih tahu konsekuensinya itu yang nggak bahaya, itu nggak jelas itu. Tapi kalau dibilang ya lu kalau melanggar ini
lu akan masuk penjara. Nah, kenapa kita mesti takut kalau kita adalah orang yang beriman, takut akan Tuhan, dan kita tahu bahwa itu tidak baik, ya karena kita nggak akan melanggar gitu. Ya. Yang parno adalah orang yang sering melanggar, yang akan, wah ini is not good for me man. Gue kalau begini mah setiap hotel pasti akan ngecek surat nikah nih, gue nggak bisa ngecekin dong nih. Nah ini yang mungkin poinnya adalah ada proses pengenalan kembali, mengingatkan kembali bahwa ada budaya Tuhan yang sedang diterapkan, ya kan? Ini menurut saya sekali lagi tidak bisa dibilang anak berpikiran modern ya, saya juga very traditional. You can be very modern, very digital. Ya, kita bisa menjadi sangat canggih, sangat cara berpikir sangat open bebas. Tapi saya percaya bahwa apa yang telah tertera di dalam firman Tuhan itu tidak boleh dikompromis, tidak bisa ditoleran, tidak ditoleransi. Saya percaya itu. Saya tidak bisa dengan, tapi kita di era digital nih, era kebebasan. Ini sudah globalisasi, ini kita harus bisa beradaptasi. No such thing as that. Saya bilang it's either apakah Anda taat dengan Tuhan, apa you don't taat dengan Tuhan. You got no choice. Kalau you taat dengan Tuhan, ya you have to follow firman Tuhan. Ya memang begitu. Kecuali ada rapat besar di surga dan ada diturunkan. Ada revisi undang-undang di Alkitab, coba Alkitab diganti ya, kata-kata pasal ini diganti. Kan nggak begitu. Iya. Ya kan? Kan nggak begitu. Yang ada kan adalah memang dari dulu sampai sekarang firman Tuhan ya tetap sama. Ya sekarang kita tinggal, manusia hanya membuat rambu-rambunya untuk menyadarkan kita dan kembali lagi ke firman Tuhan. Kalau yang Muslim ya kembali ke Al-Quran. Kalau ke yang Buddha dan Hindu ya kembali ke kitab-kitabnya masing-masing untuk mengingat, baca lagi dan melihat lagi bahwa oh iya, ini kayaknya gue kayak di SD, guru begitu meleng aja, anak-anaknya pada berkeliaran bandel gitu. Wow. Tapi kalau kita biarkan itu bandelnya akan lebih gila. Kan globalisasi, bebas, demokrasi, freedom. Ya, jadi LGBT ya bebas dong, makin ini. Nah, kayaknya perlulah guru langsung pakai rok. Dulu saya ingat waktu SD pakai apa penggaris kayu yang gede, dia pukul mejanya, baru pada kaget, pada diem. Wih, kenapa nih guru nih? Kok tiba-tiba gitu? Nah, rupanya kita perlu pay attention to the teacher, ke guru lagi. Kenapa nih Bu Guru? Duduk semua, duduk. Nah, dengar ya, ini aturannya ya, nggak boleh begini. Paham? Kalau sampai ada yang melanggar, nanti Ibu Guru akan jemur kamu di depan, di tiang bendera situ, di matahari. Itu waktu SD kan begitu. Jadi prosesnya sekarang menghadapi parlemen ini ya kira-kira begitulah. Perihal bermusyawarah mufakat ya itu next stage. Silakan musyawarah mufakat supaya tidak merugikan banyak pihak. Dia kan hanya, menurut saya kenapa baru berlaku 2 tahun kemudian adalah ini kan cek ombak istilahnya, test the water gitu loh. Melempar nih responnya masyarakat bagaimana nih. Coba umat beragama dan umat yang tidak beragama. Yang tidak beragama ya responnya keras banget. Tapi kalau umat beragama, maaf aja, bukan Muslim yang bersuara. Saya juga bersuara bahwa ini mungkin butuh. Tapi kalau perlu ada pencatatan, koreksi silakan. Tapi saya juga orang beragama yang saya anggap saya sedukung. Semua agama tuh harus bisa mendukung bahwa Indonesia harus demokrasi betul, tapi yang harus teratur. Jadi kita tidak merugikan ekonomi, tidak merugikan politik, tidak merugikan sosial, budaya dan segala macam. Tapi harus ada rules of the game yang kita harus taati, which I think is good, menurut saya pribadi. Kalau Pak Yusak, bagaimana perspektifnya Pak Yusak? Ya, sekali lagi kalau kita bicara soal hukum, jadi ada 2 nih dalam konteks antara hukum itu sendiri, kemampuannya untuk merubah seseorang, atau di dalam rangka, jadi kalau misalnya
dalam rangka kita internal ya, misal kita sebagai orang tua atau sebagai gembala, bagaimana kita mengedukasi umat, bagaimana kita menggunakan hukum-hukum itu di dalam mengajari mereka, atau hukum itu kita regulasikan dalam konteks publik, misalnya seorang yang pengikut Kristus menjadi pejabat publik, itu ada dua hal yang berbeda. Kalau secara internal saya percaya begini loh, ini mungkin ini bisa dalam dan panjang pembahasannya mengenai hukum Taurat ya. Tapi kalau saya percayanya, nah mungkin tidak semua juga hamba Tuhan mungkin sepaham dengan saya. Tapi di waktu Tuhan memberikan hukum Taurat itu sebenarnya Tuhan hukum itu sendiri, termasuk 10 perintah Allah itu ditujukan bukan untuk maksudnya begini. Waktu Tuhan memberikan itu kepada manusia, dia tahu bahwa manusia itu nggak bisa taat sebenarnya. Karena kan melanggar satu berarti melanggar semua, kata Yakobus, ya kan? Jadi sebenarnya hukum itu diberikan bukan untuk, oke, ini ada 10 nih, kamu kalau benarnya 6, salahnya 4, kamu masuk surga, kalau salahnya lebih banyak, kamu masuk neraka. Bukan seperti itu. Tapi justru untuk membuat manusia itu frustrasi pada saat mereka tuh tahu bahwa mereka tidak bisa taatkan diri mereka, hati mereka, untuk kemudian mereka perlu satu solusi yang di luar diri mereka, yaitu seorang juru selamat. Jadi hukum itu menyiapkan mereka sebenarnya untuk merasa butuh. Jadi hukum itu tujuannya untuk menuduh aja. Ya, hukum itu seperti tali air kalau kita lagi bangun bangunan atau tembok itu lurus atau enggak, kita pakai tali air kan. Tali air itu satu ukuran gitu loh. Nah, manusia itu tidak bisa lurus ya, tapi tali air ini tidak bisa membantu tembok itu menjadi lurus. Jadi hukum Taurat ini menuduh orang tapi tidak bisa membuat correction, tidak bisa membuat orang menjadi kudus atau tidak bisa membuat orang tidak berzina. Nah, itulah pada saat kita masuk ke perjanjian baru, tadi Yesus datang, Yesus tawarkan, sebenarnya kalian tuh nggak ada yang bisa taat hukum, kalian tuh perlu aku juru selamat gitu loh. Tapi mereka kan ngotot. Jadi peristiwa di Yohanes 8 waktu ada counter ya antara orang Farisi dengan perempuan yang kedapatan berzina, di situ kelihatan di mana Tuhan Yesus berdiri. Karena mereka bilang menurut hukum Musa, nah hukum ya kan bicara hukum nih. Menurut hukum Musa perempuan ini harus dirajam batu, dihukum mati. Nah, jadi gimana nih? Kalau Tuhan bilang ya saya setuju dengan Musa, maka perempuan itu akan dirajam batu. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak, maka dia menentang hukum itu sendiri. Jadi kan ada dilema. Ini kan mereka ingin jebak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, yang tidak ada dosa lempar batu pertama. Nah, itu jadi hukum itu berbalik kepada mereka lagi gitu loh. Jadi sekarang saya harap juga itu dimengerti oleh misalnya orang-orang di pejabat publik, anggota DPR, kalian yang nulis ini juga itu kalian harus periksa diri juga. Bagaimana dengan hatimu gitu kan? Pada saat kita tidak berzina mungkin, tapi memandang wanita dengan satu keinginan, menurut hukum Taurat itu sendiri, itu kita sudah berzina. Nah, kefrustrasian itulah yang membuka hati kita untuk akhirnya, oh ya, berarti saya tidak bisa hidup kudus ya, berarti saya perlu juru selamat di luar hidupku untuk bisa mengubah aku gitu loh. Nah, saya percaya kemudian kepada perempuan yang sudah justru hancur hati, dia tahu dia mati hari itu mau diranjam batu kan, dia justru hancur hati, Tuhan bilang, mana yang menghukum kamu? Nggak ada. Terus Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Nah, itu luar biasa. Itu yang namanya anugerah. Itu yang namanya keselamatan diberikan secara gratis. Nah, ternyata itu menimbulkan satu kuasa, satu power untuk wanita itu tidak berdosa lagi. Saya pribadi percaya, nggak ada ayatnya memang, tapi saya pribadi percaya perempuan ini tidak pernah berdosa lagi seumur hidupnya. Jadi, aku pun tidak menghukum kau. Dalam bahasa Inggris dikatakan, go and sin no more. Pergilah dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi, karunia dari Tuhan yang diberikan bahwa aku tidak menghukum kamu. Meskipun kamu dosa, aku tidak menghukum kamu. Itu justru membuat kuasa di dalam perempuan ini, oh ada ya Tuhan yang menerima aku apa adanya. Maka itu justru menghancurkan kuasa dosa dari para perempuan itu. Mulai hari itu dia tidak. Nah, agama itu terbaliknya. Kalau kamu tidak berbuat dosa lagi, maka aku tidak menghukum kamu. Itu agama. Tapi kita ini bukan agama, kekristenan itu adalah berita tentang Yesus, kabar baik yang merubah hati manusia. Justru ada Tuhan yang begitu baik, merubah hati manusia, sehingga kita akhirnya menggenapi hukum Taurat oleh dia. Karena dia kan hidup suci, hidup sempurna, menggenapi hukum Taurat, kita ada di dalam dia, maka kita jadi anaknya dia. Dari situ kemudian kita bertumbuh semakin di dalam kekudusan yang sebenarnya. Jadi, secara edukasi, saya justru akan mengatakan kepada umat tentang berzina ini, ada pribadi Tuhan yang sangat sayang kepadamu, dia tuh punya keintiman yang sejati. Kalau kita sebenarnya berzina kan kepada orang kita nggak kenal, mungkin dengan pelacur, dengan orang yang tidak punya level keintiman dengan kita, tiba-tiba kita satu tubuh dengan dia, gitu loh. Itu kan sebenarnya setiap dosa itu adalah kesalahpahaman atau ketidakpercayaan kepada Tuhan bahwa ada kasih yang sempurna di dalam Tuhan.
Orizo itu manusia cari alternatif yang lain, alternatif bodoh dan alternatif lousy alternatif gitu loh. Nah, ini yang kita edukasi. Nah, tapi pembicaraan kita pada saat ini kan tentang regulasi. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana sekarang dengan pemahaman ini? Kalau saya jadi anggota DPR atau saya menjadi presiden, gitu kan? Apakah saya akan regulasi ini? Nah, mungkin kembali lagi tadi saya katakan bahwa kita sangat terbatas dalam berdampak kepada hati manusia di luar daripada mekanisme rohani tadi, oke? Jadi kita hanya bisa meminimalkan dampak-dampak kepada orang lain daripada tindakan orang itu. Jadi orang lebih takutlah untuk melakukan itu, tapi tidak bisa merubah mereka. Sekali lagi mungkin poin saya sih itu ya. Ya, jadi ini ada hal yang menarik nih. Jadi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yusak dan Pak Richard. Jadi sebenarnya regulasi itu kan nggak bisa mengubah hati manusia. Ya. Tadi yang Pak Yusak katakan itu seperti yang Tuhan Yesus buat itu terhadap perempuannya kedapatan berzina. Kenapa hanya perempuannya aja? Kok laki-lakinya mana? Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak kaku dengan hukum. Tuhan Yesus justru memberikan grace dan dia mengerti soal hak asasi manusia. Karena banyak perspektif yang banyak orang yang berpikir seolah hukum Tuhan itu nggak memahami tentang hak asasi manusia. So, dari situ kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mengerti hak asasi manusia, tahu kelemahan manusia, tahu ketidakberdayaan manusia terhadap dosa. Makanya dia yang tadi Pak Yusak katakan itu grace mengubah hati manusia bebas dari dosa. Grace itu hanya dalam Tuhan ya, hanya dalam Tuhan Yesus. Seperti yang Yohanes 1 katakan, Musa memberikan hukum Taurat, tapi Yesus memberikan kasih karunia. Nah, itu sebabnya kasih karunia itu yang kita butuhkan, sehingga bukan hanya regulasi. Regulasi memang menolong kita untuk menjaga hidup kita, tertib hidup kita. Tapi kasih karunia itu mengubah hati kita terhadap kuasa dosa dalam hidup kita. Ini sangat menarik, sangat menarik. Jadi artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami tentang hak asasi manusia yang paling pokok dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kenapa tetap ada garis jangan berzina, supaya manusia itu jangan rusak seperti yang pernah terjadi di waktu zaman Nuh. Itu kan zaman Nuh kan manusia itu kawin-mawin istilahnya. Itu sama waktu dalam Sodom dan Gomora itu, dalam sodomik, dosa-dosa gay. Nah, itu kan Alkitab sudah menjelaskan betapa mengerikan kalau kita berada dalam budaya itu sehingga bisa menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi Alkitab itu sebenarnya memberikan kasih karunia dalam Tuhan untuk kita bisa mengerti. Regulasi itu hanya menolong kita untuk aware ya. Kayak biasa kita kalau misalnya naik bawa mobil atau bawa motor, wah ada es, jangan berhenti, mesti jangan belok ke kanan. Stop. Jangan belok kiri karena itu bahaya, bisa ditabrak. Nah, itu kan lambu-lambu aja gitulah untuk menyadarkan kita. Tapi yang paling penting kan dari pembicaraan kita dari hati kita yang terdalam ini. Untuk dapatkan grace yang dari Tuhan, kasih karunia, pengampunan dan bisa dekat dengan Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Setuju. Ya kira itu. Nah, ada closing statement dari Pak Richard. Ya gini, sejak saya lahir aja undang-undang sudah ada. Jadi dan mungkin di Indonesia salah satu undang-undang pembunuhan berencana sekarang lagi rame di pengadilan nih, kasus pembunuhan tuh. Itu sanksinya adalah hukuman mati. Sampai hari ini sih saya nggak pernah diperadilkan soal hukuman mati ya, karena saya nggak pernah membunuh. Itu artinya apa? Ya memang undang-undang itu memang rambu itu akan selalu ada dan akan selalu ditambah-tambahin gitu dari tahun ke tahun. Ya, sampai umur saya sekarang sudah 50-an lebih nih, ya saya tidak pernah melanggar apa-apa. Ya, jadi saya nggak perlu takut. Kenapa? Karena saya ada dan saya paham grace yang Tuhan berikan kepada saya dan saya menjaga dan saya taat akan firman Tuhan
Dan saya akan takut dengan semua peraturan-peraturan yang sudah saya pelajari dahulu. Dan saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dan saya nggak akan takut sekalipun saya akhirnya menjadi Lot di Sodom dan Gomora itu, di Sodom ya. Saya menjadi Lot. 99.9% orang hidup dengan penuh kekacauan dan melanggar gitu. I will always be Lot gitu. Dan jadi menurut saya ya kita harus menyikapinya dengan bijak dalam menghadapi RUU ini, perubahan RUU ini, dan kita harus mengajarkan kepada orang lain dan anak-anak kita untuk lebih fokus dan bersandar bergantung kepada firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita selalu menjadi Lot, taat akan Tuhan. Kalau kita tidak mau jadi Lot, we want to be someone else, ya monggo, we have the right, like Pendeta Jusak mengatakan bahwa you have the choice to choose, mau jadi A atau mau jadi B. Kalau saya mau menjadi Lot, udah silakan lo mau ngapain deh. Undang-undang mau diperketat orang gila, ya udah monggo. Tapi saya akan tetap menjadi Lot. Saya akan taat dengan Tuhan dan akan fokus kepada Tuhan Yesus saya. That's it. It doesn't matter to me. Ya, silakan. Makasih. Pak Ishak, ada closing statement, silakan Pak Ishak. Ya, kalau sekali lagi kalau dalam konteks saya misalnya, ini pertanyaannya adalah kalau saya menjadi pejabat publik, apa yang akan saya lakukan? Ya mungkin begini ya, kita kalau sebagai pejabat publik kita punya pilihan-pilihan policy apa atau undang-undang atau regulasi apa yang akan kita pilih yang berdampak paling maksimal kepada masyarakat kan gitu. Mungkin sebagai seseorang yang percaya akan kebenaran mutlak di Alkitab, ya kita bisa memandang satu goal policy itu bisa ada berbagai sudut juga. Misalnya, saya bisa katakan di sini kalau misalnya tentang capital punishment ya, death penalty, itu mungkin saya bisa berbeda pendapat dengan beberapa bahkan pakar hukum yang Kristen ya. Saya pernah dengar lah komen-komennya. Saya tetap percaya capital punishment. Saya tetap percaya misalnya hukuman mati bagi orang yang membunuh ya, because menurut saya itu alkitabiah. Nah, misalnya kasus yang lain, misalnya kasus seks bebas ya, di Amerika itu ada beberapa yang memilih misalnya mengkampanyekan pemakaian kondom misalnya supaya ada safe sex. Tapi sebenarnya ada alternatif policy. Ya, menurut saya ya kita kalau misalnya kita mengkampanyekan misalnya safe sex dengan pemakaian kondom, itu seakan-akan kita udah nyerah bahwa nggak mungkin kita mengedukasi moralnya lebih mencegah seks bebas itu sendiri, karena kita seakan-akan assume anak-anak muda semuanya pasti seks bebas, jadi kita kasih kondom aja supaya mengamankan, menurunkan penyebaran penyakit menular misalnya kan. Jadi itu ada policy alternatif, tapi sebenarnya saya lebih cenderung misalnya ada sex education yang mencegah gitu loh. Dan tentu saja ini gereja mempunyai fungsi-fungsi untuk pengajaran tentang Tuhan Yesus, tentang standar kekudusan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali kepada misalnya tentang tadi perzinahan, harusnya ada alternatif policy selain sekedar mengancam orang yang berzina akan dihukum. Ya kita tahu di situ, kalau saya cuma baca-baca sedikit ya, itu nanti ada pihak anaknya atau istri sahnya atau suami sahnya bisa menuntut. Di situ kan pasti ada efek-efek lainnya lagi, di mana akan terjadi ledakan kemarahan, tuntut menuntut, ya ada sedikit saja mungkin penggerebekan dan sebagainya, itu akan meledak, itu akan ada banyak gitu kan. Nah, apakah ada alternatif policy lagi tentang itu? Misalnya harus ada edukasi lagi tentang keluarga yang baik, marriage counseling, itu kan sebagai pejabat publik kita bisa mempunyai beberapa alternatif campaign ya terhadap masyarakat sebagai edukasi gitu loh. Mungkin itu aja sih menurut saya, in the midst of di tengah-tengah kenyataan bahwa regulasi tidak bisa merubah hati manusia. Jadi kalau kita sebagai pejabat publik kita mau ngapain nih? Saya nggak tahu deh. Kalau saya jadi anggota DPR apakah saya akan juga mendukung ya undang-undang ini. Tapi paling tidak kalaupun saya mendukung ini, saya harus punya alternatif policy yang lain yang saya akan kampanyekan sebagai bentuk pencegahan sebenarnya. Kan pencegahan lebih baik ya kan daripada itu. Jadi aspek edukasinya itu harus diperbanyak kalaupun saya mendukung ini. Tapi saya nggak tahu karena saya belum merenungkan banget bagaimana ini tentang ini.
Presidennya di negara barat mungkin belum ada kali ya. Bahkan orang negara barat kan pada shock tentang hal ini. Jadi saya nggak pernah pelajari nih. Kalau tentang death penalty, tentang apa namanya semua, saya pernah dengar. Tapi menghukum orang berzina kayaknya mungkin nggak ada presiden yang saya harus jadikan patokan gitu. Kira-kira begitulah Pak Andi, ya Pak Richard. Ya, terima kasih. Ya bagus ini. Jadi artinya kita bisa simpulkan begini. Yang pertama, regulasi ini memang untuk menolong masyarakat Indonesia untuk bisa punya tata masyarakat yang baik lah, moral masyarakat yang baik. Nah, tapi sebagai tadi yang Pak Yusak bilang itu, regulasi itu harus ditata juga supaya bisa edukasi masyarakat dengan benar. Sehingga masyarakat itu punya pandangan yang benar. Jangan melihat ini sebagai hukuman atau ancaman, tapi sebenarnya untuk mendidik punya perspektif yang benar. Nah, itu yang ketiga yang kita boleh lihat dari hasil kesimpulan pembicaraan kita ini, bahwa bahwa regulasi itu nggak bisa mengubah hati manusia. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam Tuhan Yesus untuk bisa mengubah hati kita. Karena perzinahan itu selalu dimulai dari hati. Dari hati. Nah, itu sebabnya hati itu harus membutuhkan kasih karunia. Tiap hari kita membutuhkan kasih karunia. Karena perzinahan itu bisa jatuh. Ya. Saya tambahkan sedikit, waktu peristiwa Yohanes 8 itu, waktu Tuhan Yesus dikatakan apakah kita rajam dengan batu wanita ini, Tuhan Yesus kan diam, kemudian dia nulis, ya. Itu terjadinya di depannya bait suci, di mana tanahnya itu terdiri dari batu. Kita tahu kan 10 perintah Allah kan ditulis di batu oleh jarinya Tuhan kan, jarinya Allah yang tulis itu kan. Jadi seakan-akan pada saat dicecar itu, Tuhan Yesus mengatakan sambil nulis-nulis di tanah yang adalah batu, dia katakan, I wrote the law. Sebenarnya aku yang tulis itu hukum itu, gitu loh kan. Ada satu sindiran. Nyindir dia, nyindir. Iya, kayak nyindir. Sebenarnya apa sih yang Tuhan tulis? Itu kan semua pada menafsirkan. Sebenarnya ada yang joke lah, ada yang joke. Yang Tuhan tulis itu nama-nama selingkuhan si orang-orang itu, Farisi-Farisi itu. Karena satu kan dari yang paling tua mulai pergi kan. Ya mungkin itu selingkuhannya ditulis di situ. Jadi sebenarnya fokus kepada hukum akan menyebabkan dua hal. Orang jadi frustrasi karena mereka sadar mereka melanggar terus, dan kedua mereka jadi munafik sebenarnya. Jadi munafik itu orang-orang yang munafik itu. Jadi please, education itu dan sebenarnya the preaching of the gospel, the preaching about Jesus itu adalah fokusnya sebenarnya. Yang baru itu bisa mengubah hati manusia. Itu aja mungkin. Jadi dalam hal ini berarti kan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang membuat peraturan itu, tapi Tuhan Yesus yang juga mati karena peraturan itu. Yes, that's right. Supaya kita yang gagal, kita bisa hidup dalam Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa ya. Biasa kalau orang buat peraturan, dia untuk menghukum orang lain. Justru dia Tuhan Yesus buat peraturan, justru dirinya yang harus mati karena dosa kita. Ya, semua orang yang mau rajam batu itu, mereka mau lempar batu tapi tidak bisa karena mereka ada dosa juga. Tuhan Yesus bisa lempar batu karena dia tidak ada dosa, tapi dia tidak mau lempar batu karena dia mau mati karena dosa kita. Yes, haleluya. Ya, jadi ini hal yang menarik. Jadi artinya jangan kita melihat ini sebagai hal yang menakutkan, tapi kita justru mengubah hati kita. Kalau kita mengubah hati kita, kehidupan kita sehari-hari akan lebih bebas, lebih freedom. Sehingga apapun yang dibuat oleh regulator, peraturan-peraturan yang dibuat oleh regulator ini tidak membuat kita takut. Biar firman Tuhan itu yang mengubah hati kita, karena kita tahu ada kasih karunia, ada pengampunan dosa, dan juga kita bisa intim dengan Tuhan. Ya, baik, itu kurang lebih pembicaraan kita. Jadi terima kasih Pak Richard, Pak Yusak untuk perspektifnya. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih. Hai, Andi. Hai, Yesus.